Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab yang ketiga, yaitu teks eksposisi dalam media massa. Namun, sebelum kalian lebih jauh menyimak video pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah ingin memastikan terlebih dahulu bahwa kalian sudah membaca sebuah teks yang Ustazah tadi minta. Ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Jika sudah, marilah kita belajar bersama-sama. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu mengenali informasi teks eksposisi, gagasan dan fakta, dan pola-pola pengembangannya dalam artikel ilmiah populer. Jadi, setelah kita nanti belajar materi ini, kamu akan mampu mengetahui pengertian dari teks eksposisi dan pola-pola pengembangan teks eksposisi. Baiklah anakku sekalian, jadi kamu tentu senang membaca surat kabar atau majalah. Di media massa, kamu mudah mendapatkan teks eksposisi. Kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks tersebut, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Jadi, ketika menyampaikan uraian di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sudah menyampaikan teks eksposisi. Pada saat berdiskusi pun demikian, pernyataan-pernyataan yang berisi pendapat yang sering kamu lontarkan itu juga sudah termasuk teks eksposisi. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi itu adalah uraian pendapat-pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa teks eksposisi itu adalah pendapat pribadi dengan tujuan meyakinkan orang lain, atau dalam diskusi pernyataan-pernyataan yang berisi pendapat yang sering kamu lontarkan itu juga salah satu teks eksposisi. Nah, baiklah anakku sekalian, kita lanjut. Jadi, teks yang tadi kalian baca itu tergolong ke dalam teks eksposisi. Jadi, teks tersebut mengemukakan sejumlah pendapat, ya. Di dalamnya tadi itu ada pendapat disertai fakta tentang kondisi hutan di Indonesia. Jadi, teks eksposisi teks eksposisi itu memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak ramai. Jadi, sekali lagi Ustazah ulang ya, bahwa teks eksposisi itu memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Jadi, sudah dipahami ya, bentuk teks eksposisi terutama di dalam media massa dapat berupa esai, tajuk, rencana, ataupun tanggapan kritis, seperti itu. Sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya, bahwa bagian-bagian teks eksposisi itu dibentuk oleh dua unsur utama. Ingat, teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu ada gagasan dan ada fakta. Nah, baiklah anakku sekalian, kita lanjut ya. Yang pertama tadi adalah gagasan. Nah, apa itu gagasan? Jadi, gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa
komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Jadi sekali lagi Ustazah ulang bahwa teks eksposisi itu unsur utamanya ada dua. Yang pertama tadi ada unsur gagasan. Nah, gagasan itu disebut juga dengan ide atau pendapat, ya. Ide atau pendapat isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Nah, seperti yang tadi kalian sudah baca pada teks eksposisi. Nah, contohnya apa saja? Jadi contohnya apa saja? Oke, sebentar ya. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama itu, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa gagasan itu bisa berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan, ya seperti itu. Perhatikan contoh kalimat pertama. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, nah ini merupakan apa? Bagus sekali. Jadi ini merupakan pendapat. Jadi orang ini berpendapat bahwa jika pemerintah itu tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti musnahnya hutan Kalimantan. Contoh yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi ada kata dibandingkan. Nah, jika ada kata dibandingkan, itu berarti dia memberikan sebuah penilaian. Jadi dia membandingkan antara pengelolaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi di sini dia memberikan sebuah penilaian. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa langsung pada kolom komentar. Selanjutnya fakta. Ya, selanjutnya fakta. Jadi fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan. Ingat, fakta itu adalah kenyataan. Sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Jadi fakta itu adalah kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Jadi dalam teks eksposisi, fakta itu berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan. Fungsi dari fakta yaitu untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi ketika kamu menyampaikan pendapat kamu harus menyertakan suatu fakta. Supaya apa? Supaya khalayak atau masyarakat itu lebih percaya lagi sama kamu, ya. Contohnya fakta apa saja? Perhatikan. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Pulau Rio. Nah, ini fakta. Karena kenapa? Karena terjadi pada bulan Januari sampai di bulan Oktober. Berarti ini sudah terjadi, ya, seperti itu. Kemudian
Yang kedua, kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Pulau Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Nah, seperti yang sudah disampaikan, bahwa fakta itu adalah peristiwa kenyataan dan benar-benar terjadi, ya. Seperti itu. Selanjutnya, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Nah, pola-pola pengembangan teks eksposisi itu ada 4. Apa saja? Yang pertama itu adalah pola umum khusus. Yang kedua, pola khusus umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Yang keempat, pola perbandingan. Nah, apa saja itu pola khusus umum, pola umum khusus, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Nah, bisa disimak. Jadi yang pertama itu pola umum khusus. Jadi pola umum khusus adalah ide pokok. Ingat, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai pola deduktif. Masih ingat pelajaran waktu masih SD? Deduktif, induktif, ya. Seperti itu. Jadi kalau deduktif itu pikiran utamanya berada ditempatkan pada awal paragraf, kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas atau rincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Oke, selanjutnya pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi yang konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi pun merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Seperti itu, ya. Selanjutnya yang keempat, pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Jadi baik itu berupa benda-benda, keadaan, atau yang lain, ditentukan perbedaannya ataupun kesamaannya berdasarkan aspek-aspek yang tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atau gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Jadi harus ada pola perbandingannya seperti itu. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini tentang yang pertama adalah pengertian dari teks eksposisi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian teks eksposisi itu adalah pendapat-pendapat pribadi yang dapat meyakinkan orang lain, atau pendapat pribadi kita yang supaya orang lain itu tertarik sama kita atau terbujuk oleh kita, seperti itu ya. Kemudian tadi ada gagasan, ada fakta, kemudian ada pola-pola pengembangan teks eksposisi, ya. Jadi jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya pada kolom komentar, ya. Silakan bertanya langsung pada kolom komentar, bukan pada kolom chat atau WA. Ya, syukran jazakillah atas perhatiannya.
Ustazah tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.